Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yujibu da'awat yaghfiru dzunuba wa ya'fu 'anis sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Al-ayah. Bapak Ibu sekalian, jamaah pengajian Masjid Al-Arqam yang saya hormati, wabil khusus kepada Bapak Kiai Haji Dr. Andes Asrori Zaini MAG selaku Ketua Takmir Masjid Al-Arqam Wonosobo yang saya hormati, segenap pimpinan takmir, jajaran takmir masjid yang saya hormati, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatunya, dan secara umum pada seluruh jamaah kuliah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dengan manjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini saya bisa bertatap muka dengan Bapak Ibu sekalian di mimbar kehormatan ini, Masjid Kembagaan kita ini. Dan mohon maaf, saya pada hari ini adalah untuk yang pertama ditugaskan oleh beliau Bapak Kiai Haji Asrori Zaini. Terima kasih sekali atas penghormatan yang diberikan pada saya. Mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan berkenan di hati Bapak Ibu sekalian dan sekaligus bisa menambah khasanah keislaman kita bersama. Dan saya kira bahwa kegiatan ini bagi saya adalah media introspeksi bagi saya. Karena begitu kecilnya saya, begitu dhaifnya saya tentang masalah ilmu-ilmu keislaman. Sehingga kita di sini prinsipnya adalah sharing, saling bertukar pengalaman itu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mungkin sebelum saya menyampaikan nanti materi pada kesempatan hari ini, materi yang saya sampaikan insya Allah nanti dengan tema meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah menuju insan yang muttaqin. Ada 3 tema sentral sebenarnya di sini. Yang pertama kuantitas, yang kedua adalah kualitas, dan yang ketiga adalah insan muttaqin. Mungkin panjenengan semuanya ini sudah mengetahui semuanya ini. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, saya kemarin pas tanggal 13 April 2022 sudah bisa menuntaskan pendidikan di Unima. Alhamdulillah ini jadi untuk pertama kali saya menambah nama saya. Ini nama saya Untaji Afan. Aslinya saya dari Kalikajar dan saya ditugaskan di Wonosobo sebagai penyuluh agama Islam. Ini sekedar perkenalan, mudah-mudahan nanti juga akan berlanjut. Sebagaimana tema sentral yang saya sampaikan adalah bahwa kita meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah. Di sini ayat Al-Quran yang saya bacakan tadi itu adalah masing-masing surah Al-Baqarah. Ayat 183 dan sampai 184, dan yang kedua adalah surat Al-Baqarah ayat 208.
Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 dan 184. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi kita sekalian orang-orang yang beriman untuk melaksanakan puasa Ramadan. Ending daripada puasa Ramadan itu adalah la'allakum tattaqun. Bagaimana agar bisa menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang-orang yang muttaqin? Bagaimanakah caranya? Karena itu dalam rangkaian kita sekalian melaksanakan ibadah puasa Ramadan, ada kita mengenal yang namanya amaliyah puasa Ramadan. Diawali dengan kegiatan sholat tarawih dan sholat witir. Di sini di masing-masing tempat, alhamdulillah saya pada kesempatan ini sampai hari ini saya sudah mengikuti tarling di tingkat kecamatan. Di sana bahwa rata-rata satu rakaat itu antara 1 sampai 2 menit. Jadi 1 sampai 2 menit. Alhamdulillah tadi malam itu pelaksanaan sholat tarawih itu 1 menit. 1 menitnya itu 1 rakaat ibu-ibu. Mboten semuanya itu. Kira-kira cepat atau lambat nih Pak? Banter ya. Tapi kalau kita sekalian tuh bareng dengan rombongan seperti itu seneng itu. Seneng itu. Saya sendiri kan juga mengikuti karena saya tidak posisi itu adalah sebagai pengikut lah di situ. Nderekke para panggawane saking Wonosobo gitu. Saya hanya mengikuti. Sehingga di sana seperti itu ya seperti itu. Ini. Kira-kira kalau ibadah yang seperti ini termasuk ibadah yang berkualitas atau kuantitas, Pak Bu? Dipun? Kualitas? Kuantitas. Setuju Bu, kuantitas? Setuju. Kenapa ini disebut sebagai ibadah yang kuantitas? Kepingin memperoleh yang banyak tapi cepat. Padahal kalau saya membaca kisah itu bahwa Umar bin Abdul Aziz itu melaksanakan ibadah sholat itu sebanyak 100 rakaat. 100 rakaat. Kita banyak-banyaknya itu kalau di tingkat pedesaan itu rata-rata 23 rakaat. Tinggal mengalihkan saja berarti kalau 1 menit berarti berapa? 23 menit selesai. Nek teng mriki pinten menit, Pak? Mungkin bisa sampai setengah jam. Dan alhamdulillah saya juga di Kalikajar kalau ngimami sholat tarawih itu dengan 8 tambah 3 rakaat itu kadang bareng dengan yang 23, kadang saya lebih carry. Ini macam itu. Bukan berarti saya mengunggulkan bahwa inilah ibadah yang berkualitas, tidak. Karena itu semuanya ibadah itu berkaitan erat dengan hati kita sekalian. Kalau ibadah itu bisa menghasilkan rasa ketenangan pada diri kita, itu namanya ibadah yang berkualitas. Tapi kalau orang sudah melaksanakan ibadah sholat, ngebut, wah cepat itu. Terus selesai itu, alhamdulillah. Alhamdulillah koyone itu ada beban berat lepas itu. Bukan rasanya beban, bukan kemudian dia ingin kembali lagi melaksanakan sholat itu. Ingin merindukan lagi, berjumpa lagi, itu tidak. Kalau kita sekalian itu misalnya, kapan ya bisa sholat lagi, ini berarti sholatnya itu sudah mendekati pada ibadah sholat yang berkualitas. Oleh karena itu memang susah sekali kita sekalian untuk bisa mendapatkan predikat sebagai seorang yang muttaqin. Karena itu ending daripada kita melaksanakan puasa Ramadan itu adalah la'allakum tattaqun. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kata muttaqin ini berasal dari
isim fa'il yang sifatnya itu adalah jamak, yang berarti menjaga diri dari segala hal yang membahayakan, menjaga diri dari segala hal yang membahayakan. Kemudian kata takwa berarti berjaga-jaga atau melindungi dari segala sesuatu. Dan secara etimologis atau secara istilah bahwa takwa adalah menjaga diri dari perbuatan dosa dan meninggalkan dari segala yang dilarang oleh Allah dan melaksanakan segala yang diperintahkannya. Ini saya kutip dari tafsir yang diterbitkan oleh Kementerian Agama tahun 2012. Ini adalah pengertian daripada muttaqin itu sendiri. Karena itu khotib pada hari Jumat sering mengucapkan, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah. Iman dan takwa kepada Allah. Jadi iman saja belum cukup, tapi perlu ditingkatkan lagi dengan yang namanya takwa. Adapun muttaqin itu sendiri, itu dari beberapa ulama itu mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Seperti Abu Rauk itu mengatakan bahwa muttaqin itu adalah orang-orang mukmin yang sangat takut berbuat syirik kepada Allah dan senantiasa berbuat taat kepadanya. Syirik, ini syirik itu adalah perbuatan yang kadangkala samar, tidak bisa dikendalikan, yang namanya syirik. Karena di dalam salah satu hadis Rasul bahwa ternyata riya itu termasuk syirkun azhar, syirik yang kecil, riya. Saya di sini duduk di sini termasuk kategori riya atau tidak itu saya nggak tahu ini. Mudah-mudahan saja saya tidak riya ini. Termasuk saya menyebutkan tadi saya sudah lulus di Unima itu termasuk riya atau tidak itu kira-kira riya atau enggak, Bu? Kira-kira angel Pak nggih. Ya Allah, mandan nggih Pak. Tapi bukan maksud saya itu untuk main saya disebut sebagai alumni gini itu tidak. Tapi saya membanggakan bahwa saya adalah alumni dari Universitas Muhammadiyah. Yang insya Allah kita mempunyai pemahaman yang sama. Itu loh Pak, macam itu. Karena setelah saya bergaul dengan sana, oh ternyata alhamdulillah saya di Unima itu merasakan ada suatu keajaiban, Pak. Ada suatu keajaiban. Apa itu keajaibannya? Unima itu kampusnya kalau dari luar itu kelihatannya kecil. Tapi ketika masuk di Fakultas Agama Islam itu saja, Masya Allah kok luasnya bukan main. Ini. Jadi katanya barang kecil tapi besar. Kecil mempunyai kekuatan yang besar. Mudah-mudahan kita sekalian yang kecil atau besar, Pak? Walaupun kecil tapi bisa mewarnai seluruh kehidupan manusia. Ini yang kita harapkan itu adalah seperti itu. Jadi nyuwun pangapunten, maksud saya itu menyebutkan seperti itu. Jadi ya memang yang namanya penyakit itu kan ada dua nggih, Bu. Satu penyakit jasmani dan penyakit rohani. Nek penyakit jasmani itu yang paling tahu itu siapa? Yang paling tahu itu siapa penyakit jasmani? Yang paling tahu. Dokter kadang-kala kalau kita periksa ke dokter, gerah nopo Bu? Sing diraoske nopo Bu? Jal ini. Yang tahu adalah diri kita sendiri. Itu penyakit jasmani. Wong jenengan misalnya merengut, wong kok merengut kayak ngopo? Ngapa sih? Apa wong serik sama saya? Nggak tahu bahwa dia itu sedang sakit gigi. Nggak tahu dia itu sedang sariawan. Agak mengowe kan angel. Wanu besemut baik. Akhirnya kita sebagai orang yang bersama-sama bercakap-cakap,
muncul rasa namanya suudon. Suudon itu penyakit hati atau penyakit lahir atau batin? Batin. Gampang nggak penyakit batin itu tumbuh pada diri kita? Gampang. Yang mengetahui penyakit batin siapa? Orang lain. Seperti saya tadi itu menyebutkan itu, saya disebut sebagai seorang yang kibir atau lain sebagainya, itu orang lain. Saya merasakan ya berusaha untuk tidak kibir kan gitu. Itu adalah macam itu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, oleh karena itu memang yang namanya syirik itu sangat lembut sekali. Kalau si syirkun akbar itu sudah jelas. Orang mempunyai ini. Kemarin pas itu zamannya akik, alhamdulillah saya enggak begitu demen sama akik, Pak. Dan kemarin itu sempat booming akik itu, tapi alhamdulillah juga tidak disertai dengan mistis. Kalau dulu yang namanya akik itu kan dipahami dengan mistis, sehingga wah, saya kalau enggak pakai ini rasanya itu kekuatannya enggak ada. Ini namanya sudah yang namanya syirik yang besar. Karena itu sangat hati-hati sekali kita sekalian hidup itu agar ibadah kita sekalian itu tidak menjadi rusak. Karena namanya syirik itu bisa menghapuskan seluruh amal ibadah kita. Kalau dosa-dosa yang lain itu insya Allah masih bisa diampuni oleh Allah. Tapi ketika kita mempunyai dosa syirik, kok sampai ajal menjemput, belum bertobat kepada Allah, ya walaupun ada kematian, moga-moga husnul khotimah. Dia sudah meninggal masih disebutkan husnul khotimah. Padahal husnul khotimah itu sebenarnya sebelum kita masih seperti ini. Kita mencari ilmu, kita dari mana-mana kita niati silaturahmi. Di samping kita silaturahmi, kita adalah thalabul ilmi, kita mencari ilmu. Ini adalah kita sebagai upaya berdoa agar nanti kita akhir hayat itu menjadi husnul khotimah. Ini yang diharapkan adalah seperti itu. Jadi proses. Bukannya setelah meninggal dunia, ini ada kabar kematian, ini si fulanah meninggal, fulan meninggal. Kemudian innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan husnul khotimah. Sudah meninggal. Ini. Jadi ini yang karena itu marilah kita sekalian khususnya pada bulan Ramadan ini, kita sebagai umat Islam marilah kita tingkatkan yang namanya ibadah yang berkualitas. Kita juga disertai pula dengan ibadah yang kuantitas. Karena itu kalau saya sendiri itu di samping kita ibadah yang berkualitas, itu juga hendaknya ibadah yang berkuantitas dengan banyak. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di samping memerintahkan ibadah yang sifatnya fardu, ibadah yang harus dijalankan, itu kalau tidak dilaksanakan berdosa, itu fardu. Baik itu fardu ain maupun fardu kifayah, kalau tidak dilaksanakan itu berdosa. Tapi ada yang namanya ibadah sunnah. Sering saya menanyakan bahwa jadi melaksanakan sholat tarawih itu kaget atau tidak? Nek panjenengan kira-kira sholat tarawih niku kaget napa mboten? Mboten. Asli Bu mboten kaget. Mulai awal sampai akhir tarawih? Alhamdulillah. Tapi survei kula niku beda Bu. Kula pun nganake penelitian termasuk pas Starling barang ngoten niku. Nek Starling niku kan karena penggerakan dari aparat itu. Jadi menjadi banyak. Tapi sering kula niku keliling dari masjid ke masjid. Nek puasa pas hari pertama, minggu pertama, masjid ke kayane arep dibangun lagi. Karena nggak cukup itu. Tetapi kemudian mendekati minggu kedua, 10 hari kedua, itu mulai pelorot. Ini yang artinya bahwa ibadah puasa Ramadan ini walaupun itu merupakan bulan rahmat, maghfirah, dan idku minan nar, ternyata bulan suci Ramadan itu menjadi bulan kagetan. Sekabehane jadi kaget itu. Terutama ketika mau melaksanakan ibadah sholat itu.
melakukan ibadah-ibadah sunnah itu kaget, semuanya itu menjadi kaget. Karena itu kita sekalian, memang ibadah, khususnya ibadah sholat sunnah itu perlu dibanyakkan agar status kita sekalian itu akan meningkat. Ini kalau kita lihat ini di materi yang sudah saya tulis, kebetulan ini di slide-nya tidak muncul. Saya mengambil pendapat dari salah seorang rektor Universitas Indonesia bernama Nandang Sutrisno SH. Niki gelare kata sangat niki. Bahwa status seorang muslim itu kalau nggak salah ada 5 ini. Yang pertama itu adalah muslim. Itu. Jadi sebelum nanti mencapai pada derajat muttaqin itu muslim. Orang Islam, muslim itu sama dengan orang Islam. Itu biasanya ditandai dengan mengucapkan 2 kalimat syahadah. Itu dia sudah disebut sebagai seorang muslim. Karena itu ketika saya itu di kantor urusan agama sering berhadapan dengan orang-orang yang kepingin pindah agama. Kadang laki-laki, kadang perempuan. Laki-laki kemarin belum lama ini ada calonnya itu beragama non-muslim. Ketika saya mau saya syahadahkan itu, saya tanyakan, nanti setelah menjadi muslimah itu siapa yang akan membimbing? Tuh, dia masih bingung kan? Karena namanya ibadah itu harus selalu dibimbing. Kemudian saya tanya pada calon suaminya, kebetulan di situ hadir. Jenengan sholat 5 waktu ini sudah genep atau belum? Nggih, kadang jelang-jelong Pak. Kadang masih jelang-jelong. Tapi bersyukur dia bisa membawa calonnya itu muslimah. Ini masih bersyukur. Ada lagi nih Pak romantika. Pak Kiai Haji Asrori ini kan dulu sudah pernah menjadi kepala KUA juga di kecamatan kota itu. Romantikanya macam-macam itu. Kemarin yang saya sempat ngelus dodo ini Pak. Ada seorang bapak membawa anaknya mau pindah agama. Ayahnya yang mengantarkan ke KUA, coba. Gimana saya itu anak saya mau gini, mau pindah agama selain Islam. Diantarkan bapaknya itu. Padahal biasanya itu kalau salah seorang anggota keluarga itu menjadi murtad itu kan rata-rata dimusuhi. Kok ini malah menjadi bolo kan itu? Itu. Padahal risikonya sudah luar biasa. Ketika sudah berlainan keyakinan, akidah, agama, waris-waris itu sudah putus. Tidak ada kan itu. Kemudian doa mendoakan juga sudah putus. Kalau meninggal misalnya lain agama, udah. Jenengan misalnya salah seorang itu mempunyai anak kok dia itu pindah agama misalnya, agama lain itu sudah putus. Mbok dia itu mendoakan seperti agar ayahku nanti ketemu sama Tuhan Bapa di sana, isyarat kelakon bisa ketemu. Karena dia agamanya beda kan itu, keyakinannya beda. Karena itu sebaik-baik kita sekalian itu adalah keluarga itu yang mempunyai keyakinan yang sama, kemudian amaliyahnya juga sama gitu. Jadi akan muncul rasa watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ini akan muncul seperti itu sehingga ending keluarga itu akan terbentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ini harapan kita sekalian. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kemudian tingkatan orang yang kedua, muslim yang kedua itu adalah mukmin. Di sini adalah tingkatan yang kedua mukmin. Adalah orang yang mengatakan keimanan dengan lisan. Itu. Tasdiqu biqalbi wa qauli bilisan wa amaluhu bil arkan. Bahwa dia itu meyakini, ada keyakinan di dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan, kemudian dilaksanakan dengan amal perbuatan. Ini yang disebut sebagai seorang mukmin. Maka di sini terjadi integritas antara
hati, lisan, dan perbuatan itu menjadi satu kesatuan. Inilah yang disebut sebagai seorang mukmin. Lain halnya misalnya antara lisan dan perbuatan itu berbeda. Ini disebut sebagai orang munafik itu. Perbuatannya dengan lisannya itu berbeda. Kira-kira kalau ngucap dengan perbuatan itu masih gampang mana ini, Bu? Masih gampang ngucap nggih? Ucapan lebih mudah. Tapi mudah-mudahan dengan kita berucap itu juga akan menuntun perbuatan kita sekalian. Sebagaimana saya dulu itu sejak saya kuliah saya masih sekolah di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Kepil waktu itu. Saya itu sudah disuruh khutbah Jumat itu waktu itu. Kelas 1 itu sudah disuruh khutbah Jumat. Saya itu enggan di situ. Rasanya itu saya kok gini ya. Ternyata yang menyuruh itu mungkin mempunyai misi sendiri. Ini anak ini biar hidupnya itu berhati-hati. Karena apa kalau sudah mengucapkan di mimbar, apalagi disaksikan orang banyak, perilakunya itu melenceng, itu kira-kira nak dielingke itu malu atau tidak itu. Nah inilah yang terjadi memang seperti itu. Berangkat dari kita mengucapkan sesuatu itu tentang halal, haram, perbuatan yang baik dilakukan, yang tidak baik dilakukan itu sudah dikatakan itu insya Allah itu akan menjadi filter kita sehingga perbuatan itu akan menjadi lebih berhati-hati sehingga akan terjadi yang namanya integritas antara hati, lisan dan perbuatan. Inilah yang akan mendapat predikat sebagai seorang yang mukmin. Kemudian tingkatan yang ketiga ini adalah muhsin. Ternyata menurut Profesor Dr. Nandang Sutisno SHD dan sebagainya ini gelar niki tapi niki saniki tasih dados rektor UII napa mboten niki kula mboten dados dalaran kula ngutipin niki manggen jurnal sing pun radi dangu ngoten. Beliau mengatakan bahwa tingkatan yang ketiga itu adalah muhsin. Muhsin itu tiang ingkang atau orang yang sudah mempunyai keyakinan bahwa setiap perbuatan itu selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ini muhsin. Sehingga di dalam hadis Rasulullah pernah bersabda, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarak fa illam takun tarak fa innahu yarak. Ihsan itu adalah orang yang dia itu meyakini bahwa seakan-akan dia itu melihat Allah. Walaupun sesungguhnya dia itu tidak bisa melihat Allah, tapi yakin bahwa Allah itu senantiasa melihat kita sekalian. Jadi setiap perbuatan kita sekalian muncul pada diri kita bahwa kita itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat Raqib dan Atid itu saya nak gini dicatat ya kalau malaikat Raqib dan Atid itu. Ini yang namanya orang yang ihsan, muhsin seperti itu. Tapi ternyata di sini kalau menurut beliau ini masih dalam tingkatan yang ketiga. Jadi ini orang yang muhsin. Orang yang selalu merasakan kehadiran Allah dalam setiap kehidupannya. Ia melihat Allah dan Allah selalu melihatnya. Seakan-akan dia melihat Allah dan yakin bahwa Allah itu melihat dirinya. Ini adalah orang yang muhsin. Kemudian yang keempat itu adalah mukhlisin, adalah orang yang ikhlas. Nih. Orang yang ikhlas itu adalah orang yang melakukan perbuatan semata-mata sudah karena Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini menurut kula ini jane mukhlis niku tingkatan sing paling dhuwur lho. Niki nek menurut kula. Tapi karena ini pendapat ya kita menghargai pendapat beliau kan itu. Karena apa? Perbuatan yang sudah ikhlas itu sudah luar biasa. Kira-kira kalau kita mengatakan yang ikhlas ya Bu, yang sabar ya Bu, ini ucapan dengan perbuatan masih mudah yang mana ini? Ucapan. Sing jenenge ikhlas itu angele ora umum. Sabar yo angele ora umum.
Jadi yang namanya ikhlas dan sabar itu ternyata perlu yang namanya pelatihan yang secara terus-menerus. Karena itu kita sekalian agar menjadi seorang yang mukhlis, ya orang yang ikhlas, yaitu ibadahnya harus dilatih. Dilatih secara kuantitas. Termasuk kita berzikir kepada Allah itu kita juga perlu dilatih. Nah, zikir niku perlu banyak atau sedikit saja cukup? Banyak nggih. Jalaran tenggen Al-Qur'an ugi sampun dipun sebataken niku nek kita nindakaken zikir itu harus zikir yang banyak. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sendiri juga memberikan rujukan minimal kalau kita sudah melaksanakan sholat itu membaca kalimat tasbih, tahmid, takbir minimal ping 33 kali. Kemudian la ilaha illallah berapa kali? 100 kali. Syukur la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ping 100. Rasulullah masih ditambah lagi membaca istighfar. Rasulullah sedinten niki mboten kurang ping 100 maos istighfar. Astagfirullah. Nah kita ada astagfirullah, astagfirullah. Niki nggih pun istighfar. Ditambah lagi astagfirullahaladzim niki nggih langkung sempurna. Ngangge sayyidul istighfar niki ugi langkung sempurna melih. Ya, sayyidul istighfar, pengedening istighfar kan. Nah, malah janjinipun sang Rasulullah niki barang siapa yang membaca sayyidul istighfar pada waktu siang hari, dia meninggal sore hari, itu jaminannya adalah surga. Membaca sayyidul istighfar pada waktu pagi, kemudian meninggalnya pada waktu sore, ini akan jaminan surga. Ini adalah janji daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah bahwa ibadah itu kita melakukan zikir itu juga zikir yang banyak kan itu. Kemudian yang tingkatan yang kelima itu adalah yang muttaqin, orang yang bertakwa. Jadi orang yang muttaqin atau orang yang bertakwa itu adalah orang yang sukses. Sukses itu cuman kita sekalian tuh kadang-kala mengatakan sukses itu sudut pandangnya apa kira-kira anak panjenengan? Orang yang sukses itu sudut pandangnya kira-kira apa? Perutnya gendut, rumahnya mewah, kendaraannya bagus, pekerjaannya mapan. Kadang orang kan melihat kesuksesan kan di situ. Coba kalau kita mengambil pelajaran dari beliau Bapak Habibie almarhum kan itu. Beliau itu putranya sukses kabeh. Tapi di masa-masa tua itu beliau merasakan kesepian. Kesepian itu. Anak cucunya itu ke situ seperti tamu saja. Datang hanya sesaat, setelah itu pergi lagi. Padahal itu juga sudah dididik dengan sebaik-baiknya. Kenapa seperti itu? Karena sudah disibukkan dengan urusan dunia. Kalau seperti ini termasuk sukses atau enggak ini? Beliau itu mengatakan seandainya kon milih masalah belajar teknologi dengan agama, ternyata beliau milih agama. Setelah beliau mencapai pada klimaknya seperti itu. Jadi sebelum kita sekali nanti menyesal, ya marilah kita bekali diri kita, keluarga kita masing-masing dengan ilmu agama agar kita sekalian tidak menyesal. Jadi sukses yang diharapkan ini adalah sukses keseluruhan, bukan hanya di masalah urusan dunia. Memang urusan dunia itu juga penting, kita mau ngaji macam ini kalau nggak ada keduniaannya juga kita nggak bisa. Contohnya aja kita jalan ya, jenengan dari rumah ke sini pakaian aja lah contohnya. Mosok ngaji kok pakaian kayak ini izin ketemu kaya itu. Nah, misalnya kan itu. Ini kan kebutuhan kita sekalian. Jadi jangan dipandang bahwa harta itu tidak penting. Harta itu penting sebatas kita sekalian itu digunakan untuk sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bapak Ibu sekalian saya hormati, kemudian ciri-ciri orang yang bertakwa. Ini. Jenengan sekalian sudah tahu ini, saya kira sudah sering dibaca di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ini. Mohon maaf ini kepotong ini dzalikal kita ini kepotong nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Niki kurang lebih tentang masalah tanda-tanda orang yang bertakwa. Yaitu yang pertama itu adalah dzalikal kitabul la raiba fih. Jelas itu Al-Quran itu di dalam Al-Quran tidak ada keraguan, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa itu? Yaitu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib dan mendirikan sholat, dan wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan sebagian dari harta yang kita miliki itu digunakan untuk berinfak. Dikeluarkan zakatnya, dikeluarkan infaknya, dikeluarkan sedekahnya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Dan orang-orang yang percaya kepada kitab-kitab sebelum Al-Qur'an. Wabil akhirati hum yuqinun, terakhir itu beriman kepada hari kiamat. Ulaika hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Yang demikian itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan yang demikian orang-orang yang mendapat keberuntungan di sini. Disinilah bahwa ciri-ciri muttaqin ini indikatornya itu pertama itu beriman kepada yang gaib. Nah, setan itu termasuk gaib napa mboten, Pak? Setan jin barang itu termasuk gaib napa mboten? Gaib, nggih. Kita percaya enggak? Percaya atau tidak adanya setan dan iblis itu? Percaya. Saniki bedanya napa? Kita percaya pada jin setan. Kita percaya kepada malaikat. Yakin kan kita percaya malaikat, karena kita sudah didoktrin bahwa kita iman kepada malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama gaib semuanya. Percaya. Kemudian kira-kira yang membedakan ini yang patut diikuti dan mana yang tidak patut diikuti, kira-kira dari sisi mana ini? Kita percaya pada setan, kita percaya pada iblis, adanya iblis. Kita percaya pada malaikat. Ini. Satu hal bahwa yang namanya malaikat itu makhluknya Allah yang senantiasa memenuhi perintahnya Allah. Tetapi jin setan, kemudian iblis itu dia yang membujuk manusia agar melenceng dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin itu. Bukannya kita yakin untuk menteladani mengikuti langkah-langkah mereka, bukan. Tapi kita setelah mengetahui bahwa kita mempunyai musuh besar yang namanya setan, ini kita harus yakin. Sehingga apapun yang menjadi bujukan dari setan itu kita hindari. Tapi ketika ada contoh daripada malaikat, malaikat itu makhluk yang senantiasa taat pada Allah, kita teladani. Nah, malaikat itu tidak pernah yang namanya melanggar perintahnya Allah, tidak. Itu malaikat. Inilah bahwa yang membedakan bahwa kita sekalian sama-sama iman pada makhluk gaib macam ini, tapi satu sisi kita yakinnya itu mereka sebagai musuh kita. Bahwa setan itu kan sebagai musuh kita. Sejak diciptakan
Nabi Adam sampai besok akhir zaman itu menjadi musuh kita. Dan yang paling berat kita hadapi itu adalah setan dalam wujud manusia. Minal jinnati wan nas, kan itu dalam surat An-Nas itu jelas sekali. Kalau setan dalam bentuk gaib itu kita sekalian itu kita bacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an, setannya insya Allah ngimpar dengan keyakinan kita. Tapi kalau setan dalam bentuk manusia, yang bisikannya itu yang luar biasa, kadang-kala mengganggu kita sekalian. Jadi inilah bahwa kita iman pada yang gaib seperti itu. Sampai jam 7 nggih, Pak? Oh. Jam 8, Pak. Nek kula mboten napa-napa, Pak. Kula insyaallah tasih kuat, tapi mangke jenengan ndak bosan. Jalan materinya tasih kathah niki. Cekap napa malih niki? Pripun, Pak? Sakersane. Perlu tanya jawab mboten, Pak Bu? Mboten usah napa nggih? Wonten sing badhe matur monggo saderengipun tak pungkasi riyin. Nek mboten tak teruske niki. Teraske mawon? Oh nggih. Niki kula pun tak tawarke jenengan lho. Mangke insyaallah jam 7 kula memenuhi napa niki jadwal jam 7 rampung tak rampungi. Tapi nek jenengan kersake ngetek jam 8 nggih, tak ladeni, Pak. Tekan jam 09.00 insyaallah kula nggih siap ngladosi jenengan. Mangke sekaligus salat duha kan nonton. Nah. Mugi-mugi mboten bosen kan nonton. Niki janjine Gusti Allah. Manfaatipun tiang dados mutakin. Jadi apa sih manfaatnya dari wong mutakin kuwi? Gunane itu apa? Monggo jenengan pirsani niki tenggen Al-Qur'an. Surah Al-Hujurat niku ayat 13 niki jelas. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Orang yang bertakwa, orang yang muttaqin itu akan diberi yang namanya kemuliaan oleh Allah. Dimuliakan oleh Allah. Niki mau enak diulas terlalu panjang niki, Pak. Niki tak nganu niku mohon surat-surate niki, ayate. Niki pertama itu akan dimuliakan oleh Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu sekalian itu adalah orang-orang yang bertakwa. Niki ya ini pengertiannya takwa mutakin kan pun tak bahas konten. Jadi orang yang sangat berhati-hati di dalam melakukan perbuatan. Ada perintah dilakukan, larangan ditinggalkan, bahkan sesuatu yang sifatnya ragu-ragu masih samar itu ditinggalkan. Takut karena itu akan menjadi dosa. Dan setiap orang yang melakukan perbuatan dosa itu di dalam hatinya itu akan menjadi nuktoh. Semakin hari itu semakin bertambah terus. Sehingga ketika nodanya itu di dalam hatinya sudah semakin kuat, orang itu akan susah untuk menerima nasihat. Ini yang beratnya kita kalau dosanya bertumpuk-tumpuk. Kemudian manfaat dari orang yang muttaqin yang kedua itu akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Bala man aufa bi ahdi wattaqo fa innallaha yuhibbul muttaqin. Bukan begitu, siapa yang menepati janji dan bertakwa, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Dicintai Allah. Kalau kita sudah dicintai oleh Allah itu luar biasa. Kemudian yang selanjutnya akan diberikan perlindungan oleh Allah. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Kembali nih takwa dan berbuat kebaikan. Kalau di dalam kaidah Arab kan disambung dengan wawu atof ini sama hukumnya. Jadi kita sekalian
diperintahkan untuk berbuat menjadi orang yang takwa, juga kita sekaligus untuk menjadi orang yang suka berbuat baik. Jadi kalau sudah mempunyai orang yang predikat takwa itu insya Allah amal perbuatannya akan menjadi baik itu. Kemudian yang keempat itu akan dimudahkan urusannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan baginya itu jalan keluar atas segala permasalahan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak dinyana-nyana. Ini adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi jangan khawatir orang yang bertakwa itu akan dibiarkan oleh Allah. Tidak. Ini akan diberikan janji oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya itu akan diberikan oleh Allah. Tapi kadangkala orang yang berpandangan bahwa rezeki itu apa, Bu? Rezeki niki apa, Pak, kira-kira? Duit. Orang bilang rezeki itu duit. Nek duit itu rezeki senes. Rezeki. Duit itu rezeki. Boleh duit untuk bayaran misalnya di lawan ini si pegawai niki ansal nama THR nonton. Sing pegawai nonton. Sing senes pegawai nggih. Pedagang insya Allah mangke kecipratan. Kecipratan ini kados pundi? Akhirnya pegawai-pegawai do blonjo kan ngoten. Niki jenenge Gusti Allah niku bagi-bagi rezeki kados ngaten niku. Pasar ngoten niku. Kayane galake tambah tukang parkirnya makin banyak. Niku rezeki tukang parkir. Luar biasa. Allah ngudari rezeki luar biasa. Sehingga ketika kita sekalian sudah beriman bertakwa kepada Allah, rezekinya itu akan mengikuti. Tapi jangan berpandangan bahwa rezeki itu uang. Uang itu memang rezeki. Tetapi bahwa kita sekalian itu diberikan yang namanya sehat. Ini rezeki. Sehat, kita sekalian sakit duitnya akeh karo sakit duitnya akeh, sehat orang duit. Mesti milih ngoten. Mesti jenengan milih. Sehat duitnya akeh. Ini jenengane milih tapi di luar pilihan ganda, Bu. Nah, sebagai murid yang jenengan bingung jawabnya kayak pripun ngoten. Wong sama-sama dilema kan. Kula ya ora milih mosok wong sehat orang duit ya cililah-cilili dadi kan. Rasane ya ora mantep lah. Misalnya perlu ngomawon orang duwe bensin atau ya lah ya rasane prigi ngoten nggih. Teng dalan misalnya kan nonton tiang jaluk barang ngoten niku ora nyemplungi ya rasane mboten kepenak kan ngoten. Niki pun kebiasaan ngoten. Inilah bahwa jangan berpandangan bahwa rezeki itu hanya uang, tapi kita diberikan kesehatan, kesempatan termasuk kita saged rawuh teng mriki niku rezeki saking ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Tabungan benjang teng yaumil kiamah, teng benjang teng mriku wala taziru waziratu wizra ukhra. Niki jelas kagem kita sedaya. Wis wong sing dosa ki dosane ora bakal iso digandenge karo wong liya wis. Kabeh wong ki nanggung risikone dhewek-dhewek. Lah niki kita pengen dadi wong sugih ngembening akhirat, kita golek bekal teng donya niki ngoten. Ini kita dimudahkan urusannya oleh Allah, jadi orang yang mutakin. Wau sing sepindah. Nah niki ingkang kaping gangsal niki, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa aghadnahum bima kanu yaksibun. Jika penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, ini penduduk negeri itu kabeh beriman takwa kepada Allah, juga Allah akan membukakan pintu keberkahannya. Buktine niku jelas, Bu, Pak. Mekah niku daerah sing kados pundi coba anak jenengan melihat sejarah. Tandus bukan main. Namanya Ororo itu kan
nggak ada airnya, adanya pasir. Ambil biji misalnya jagung atau biji kacang, letakkan di situ, nggak mungkin tumbuh. Sedino, rong dino, seminggu orang mungkin tukul. Nah niki. Beda karena Indonesia di ceblek tukul, seminggu tukul sesasi, rong sasi wis mulai awoh. Teng mriko tandus kados ngaten, tapi ternyata di sana apapun ada. Sing ajaib niku kurma, kula wis jen kurma niku pol gumune kula Pak Bu. Kaya ngono kok ora bosok ngoten niku lho. Gumun apa mboten nak jenengan iki? Ngantek berbulan-bulan, bertahun-tahun malah niki jenenge kurma niku mboten bosok. Legine nggih alami, mboten disukani gula kan niki. Jal. Legine ora umum. Teng mriko namanya anggur, pisang, nopo buah yang ada di Indonesia di sana ada. Malah sing super-super. Sayuran semanten ugi. Yang di Indonesia itu ada, di sana juga pasti ada. Bahkan kualitasnya lebih bagus. Mengapa bisa seperti ini, Pak Bu? Coba mengapa? Padahal dilihat dari segi alamnya di sana itu gesang tandus tidak akan menghasilkan apa-apa. Tuh. Tapi di sana kok bisa ada semuanya seperti itu? Kenapa? Karena penduduknya iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi kita sekalian, kalau penduduknya itu sudah beriman takwa kepada Allah, keberkahannya itu muncul di situ. Walaupun ini 2 tahun itu tidak ada jamaah haji, ternyata di sana masih dalam kondisi kemakmuran. Mudah-mudahan tahun ini kita nanti dibukakan untuk pelaksanaan ibadah haji. Walaupun informasinya ya biayanya tambah ini, kira-kira 39 juta. Tapi walaupun segitu, kita masih berbondong-bondongan itu. Itu ya. Bapak Ibu sekalian saya hormati, terakhir nih, bahwa orang yang mutakin itu adalah akan dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir ini bahwa bagaimana kita sekalian untuk meraih derajat seorang yang muttaqin itu. Ini kunci yang terakhir itu. 1, perbanyak sholat sunnah, dan yang kedua perbanyak zikir, dan yang ketiga perbanyaklah puasa sunnah. Nih, ada 3 hal itu, perbanyak sholat sunnah. Di sini sholat sunnahnya ini sudah dilakoni atau belum ini kan itu. Itu 1, sholat rawatib, lisyukril wudhu, tahiyatul masjid, duha, tahajud, witir, hajat, taubat, sholat awabin, sholat syafar, sholat tasbih, sholat istikharah, sholat tarawih, sholat idul fitri, idul adha, sholat gerhana, sholat istisqa. Sholat sunnah. Mungkin tasih wonten melih niki kliwatan. Kula ngutip tenggen niki. Nah, niki tasih wonten tambahan melih. Salat sunah rawatib niki. Wonten salat sunah qobliyah ba'diyah. Wonten sing cacahe 4 rakaat. Wonten sing ora iso kan wonten. Setelah salat asar sama salat subuh tidak usah salat sunah itu. Kan itu. Ini salat sunah. Kemudian diperbanyak adalah puasa. Ini nanti 6 hari puasa Syawal. Kemudian tengah bulan, monggo ini jenengan puasa-puasa sunnah. Ini adalah sebagai jembatan kita sekalian untuk meraih derajat yang muttaqin. Kemudian yang terakhir adalah zikir. Jangan lupa kita perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar ibadah sholat yang kita lakukan itu bisa mencapai sholat yang berkualitas, sholat yang khusyuk, sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ibadah puasa kita itu menjadi ibadah puasa yang benar. Sehingga bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Jadi benar-benar mempunyai hasil. Kalau puasa bisa meraih la'allakum tattaqun, kalau sholat kita bisa tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau zikir kita selalu ingat kepada Allah, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah senantiasa terpupuk. Demikian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya mohon maaf lebih 5 menit kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Sebenarnya masih
panjang yang belum saya sampaikan, tapi karena kita terpancang waktu hanya sampai di situ. Dan tadi tidak ada pertanyaan karena sudah saya sampaikan, milih pertanyaan atau milih dilanjutkan. Dan kalau mau ada pertanyaan bisa disampaikan lewat WA itu. Sekarang medianya gampang. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.